Selamat pagi menjelang siang, opung, eyang, opa, oma, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Panatua Ariandi Purba, bisa kembali melaksanakan ibadah persekutuan lanjut usia GKI Jati Asih pada hari ini 6 Oktober 2021. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, dan Tuhan Yesus menjaga kita di mana juga kita berada. Opung, eyang, opa, oma, walaupun pada saat ini kita masih ibadah secara live streaming, kita yakin kasih Tuhan Yesus dan sukacita dari Tuhan Yesus tidak berkurang dan semakin bertambah di hati kita masing-masing. Baiklah, opa, oma, opung, eyang, saudara sekalian, pada pagi menjelang siang ini kita akan dilayani oleh Pendeta Christina Febri dari GKI Keranggan. Bacaan yang diambil pada hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 18-24 dengan tema Jadilah Penolong yang Sepadan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita bersekutu di dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Engkau masih izinkan kami beribadah bersama-sama di awal bulan Oktober ini Bapa. Bapa, kami walaupun masih dalam bentuk live streaming, kami sangat bersuka cita ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, persekutuan lanjut usia GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengikutinya dari awal hingga akhir. Kami dapat menyerap firman-Mu dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk dapat juga melakukannya. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opung eyang, opa oma, saudara-saudara terkasih sekalian, tibalah saat ini kita membaca dari kitab Mazmur.
Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih, Oma, Opa, Opung, Eyang, dan seluruh Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Perkenalkan, saya Pendeta Christina Febri Untari Ospara. Saya melayani di GKI Keranggan, dan suami saya Pendeta Hobert Fideman Gracius Ospara melayani di GKI Ciledug Raya. Salam kenal dari saya dan suami. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu secara langsung. Nah, tetapi kali ini pertemuan kita harus diadakan melalui virtual atau online. Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah firman berjudul Jadilah Penolong yang Sepadan. Untuk masuk dalam perenungan firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah serta kami muliakan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bersekutu bersama, memuji nama Tuhan. Bahkan ketika saat ini kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dan memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam setiap keberadaannya, Tuhan sendiri yang memakai, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa, berfirmanlah kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-24, saya akan bacakan bagi setiap kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kalau kita mau perhatikan pembacaan ini di Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 tadi, dikisahkan bagaimana penciptaan Adam dan Hawa. Meskipun di dalamnya ada hewan-hewan, ada binatang melata, binatang di laut, dan juga burung-burung yang berterbangan. Tetapi secara khusus penolong yang sepadan mau bicara mengenai Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi ada banyak tulisan yang mengisahkan atau menjelaskan bahwa kenapa manusia, dalam hal ini perempuan, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bukan dari tulang kepalanya Adam untuk bisa memerintah, untuk bisa semena-mena. Dan bukan juga dari tulang kaki untuk bisa diinjak-injak. Pemahaman diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Adam menunjukkan bagaimana ia dipanggil menjadi pasangan yang sepadan, yang sama, yang setara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat juga konteks kita saat ini, ada konsep budaya yang menarik di mana patriarkal, yakni posisi di mana laki-laki memegang kekuasaan, itu masih dijumpai baik di beberapa suku maupun juga di beberapa budaya begitu ya. Ketika pengambil keputusan harus seorang laki-laki, dalam hal ini ayah atau papa begitu ya, sebagai kepala keluarga. Dan perempuan dianggap sebagai apa? Sebagai konco wingking. Ya, konco wingking ini teman yang ada di belakang, yang biasanya melakukan tugas masak, macak, mana. Mama papa saya orang Jawa, tapi saya besar di Jawa Barat, maka tidak terlalu paham banyak bahasa Jawa. Tapi sedikit yang saya tahu, masak ini artinya berbagai pekerjaan yang terkait di dapur gitu ya. Ya, perempuan tugasnya memasak. Selain itu macak. Macak itu berdandan. Ketika saya pakai lipstik gitu ya, pakai bedak. Untuk apa? Untuk memuaskan pasangan kita, dalam hal ini suami. Dan mana bicara mengenai proses di mana seseorang melahirkan, beranak. Nah, pandangan-pandangan tertentu masih berpikir bahwa perempuan hanya punya 3 tugas tersebut. Masak, macak, mana. Ini yang kemudian dikritisi oleh berbagai orang dengan kesediaan untuk melihat bahwa perempuan adalah manusia yang punya porsi sama dengan laki-laki. Ada kesetaraan. Dan kalau kita mau fokus pada judul kita hari ini, diingatkan penolong yang sepadan. Bukan untuk disuruh-suruh, bukan untuk diperintah, tapi untuk menolong satu dengan yang lain bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu semakin ke sini semakin banyak kita melihat perempuan atau ibu atau wanita yang berkarya dan bekerja. Kalau Bapak Ibu, Om-Opa melihat foto, tentu tidak asing ya, Pendeta Sani melayani sebagai pendeta di GKI Jati Asih. Pendeta perempuan sendiri merupakan pelayanan yang baru dijumpai di beberapa puluh tahun terakhir. Kalau zaman dulu, apalagi kita merujuk pada Alkitab, tidak ada perempuan dalam tugas di ibadah. Yang membaca Taurat, yang melakukan tugas biasa dilakukan oleh laki-laki. Tapi saat ini kita melihat bahwa perempuan juga punya karir dan profesi yang baik. Bahkan tidak sedikit yang kedudukannya lebih tinggi daripada laki-laki dalam hal pekerjaan tentunya. Perempuan yang memimpin, dalam hal ini juga pendeta perempuan, dimungkinkan terjadi. Maka kita melihat dari unsur budaya, laki-laki dan perempuan adalah setara. Dan kita dalam hal ini bicara mengenai keluarga dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya penolong ini digunakan kata ezer. Artinya seorang yang membantu, seorang yang memberi semangat, seorang yang melengkapi ketika ada yang kurang. Jadi dalam hal hidup berkeluarga, kita semua dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan. Kenapa saya bilang kita semua? Karena kalau mau jujur, ada di antara orang-orang di sekitar kita maupun juga jemaat dan rekan yang memilih untuk tidak hidup berkeluarga.
Lalu apakah dia kehilangan penolong yang sepadan? Tidak. Ada orang-orang di sekitarnya yang dipakai untuk juga menolong, untuk juga membantu, memberi semangat dan melengkapi satu dengan yang lain. Atau ketika kita bicara mengenai keluarga, penolong yang sepadan dalam hal ini bukan hanya sekedar ibu bagi ayah, istri bagi suami, tetapi anak, istri, suami, menantu, mertua dipanggil untuk menjadi satu bagian yang utuh, menolong satu dengan yang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman keluarga kita yang lebih tua, lebih lanjut usianya, dengan banyak hal yang sudah terjadi. Tetapi kita juga bisa belajar dari apa yang baik yang dimiliki oleh anak-anak muda. Di GKI Keranggan, tempat saya melayani, ada banyak oma dan opa yang dibantu oleh anak cucunya ketika harus beribadah melalui layanan Zoom, atau ketika harus beribadah online. Dalam hal ini kita menjadi penolong yang sepadan satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk melengkapi dan memberi semangat. Nah, sebagai keluarga, kita dipanggil untuk hidup bersatu di dalam kasih. Namun, jangan lupa konflik dan gesekan juga menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Kondisi di mana suami dan istri tidak selalu harmonis. Kondisi di mana anak dan orang tua punya komunikasi yang tidak baik. Kondisi di mana keluarga bukan lagi menjadi tempat di mana kasih dinyatakan. Saling menyakiti satu dengan yang lain, saling menyerang satu dengan yang lain. Dalam hal ini kita mau diingatkan, keluarga-keluarga yang hidup dalam Kristus diajak untuk menjadi penolong yang sepadan. Dalam hal ini suami dan istri, orang tua dan anak, menantu mertua, mari kita menjadi penolong yang sepadan. Karena hidup zaman ini tidak mudah. Alih-alih kita memilih untuk terus punya konflik, terus bergesekan, mari kita berdamai. Mari kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Jadi poin yang pertama, kita diingatkan untuk saling melengkapi dan mengisi. Baik dalam hidup berkeluarga tadi ya, tapi mungkin juga menolong bagi sesama kita lainnya. Saya kagum dengan oma dan opa yang karena pasangannya sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, tapi masih mau memberikan diri melayani bagi Tuhan dan jemaatnya. Itu salah satu contoh di mana oma opa dipakai untuk menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan. Untuk menolong orang-orang bahkan sesama yang ada di sekitar kita. Ketika salah seorang opung akan menjalani operasi, maka rekan-rekan oma dan opa di GKI Keranggan menyanyikan pujian secara virtual. Jadi kita rekaman dari rumah masing-masing. Saya membantu untuk membuat guide-nya gitu ya. Lalu oma opa merekam dari rumah. Lagu itu yang kemudian kita perdengarkan kepada opung yang sedang berjuang di tengah operasinya, berjuang di tengah sakitnya. Maka kita pun dipanggil untuk saling melengkapi, saling mengisi di tengah keluarga maupun dengan sesama. Perumpamaannya seperti baut dan mur begitu ya, oma opa, bapak ibu. Baut dan mur ini punya bentuk yang berbeda. Yang satu punya rongga untuk murnya masuk, untuk kebalik ya, bautnya masuk begitu ya. Tetapi perbedaan ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kelebihan dan kelemahan satu dengan yang lain dipakai untuk saling melengkapi begitu. Jadi poin yang pertama kita belajar, mari kita dipanggil untuk saling melengkapi dan mengisi, baik dalam hidup berkeluarga maupun hidup dengan sesama. Pada poin yang kedua, kita diingatkan untuk mari mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena tadi kita melihat bahwa konteks hidup berkeluarga punya tantangan. Ya, tantangan di tengah keluarga itu ada konflik ketika mementingkan diri sendiri. Anak-anak yang muda tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, atau ketika orang tua mengekang, memaksa, bahkan melukai anaknya,
karena satu dan lain hal, itu berangkat karena mementingkan diri sendiri. Ketika kesibukan dihadapi, dialami, orang tua harus sibuk bekerja, anak-anak sibuk beradaptasi dengan pembelajaran online, oma opa juga berjuang, tidak boleh pergi kemana-mana, bisa menjadi konflik. Bahkan tuntutan ekonomi ketika pandemi ini berdampak bagi beberapa orang. Maka menjadi penolong yang sepadan, kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup keluarga setiap kita. Lagu yang tentu tidak asing bagi setiap kita mengatakan, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Keluarga hidup indah ketika Tuhan berada di dalam kehidupan keluarga tersebut. Maka poin yang kedua kita diingatkan, mari mengandalkan Tuhan saja. Untuk saling mengasihi, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Poin yang ketiga, kita mau diingatkan, mari kita sadari bahwa Kristus hadir menolong setiap kita. Penolong bukan hanya kita dipanggil untuk menolong orang-orang di sekitar kita, tapi dalam kelemahan yang kita punya, dalam keterbatasan yang kita punya, ingatlah kita tidak sendiri. Ingatlah Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi justru Ia menyatakan dirinya menjadi penolong yang setia bagi setiap kita. Ia menolong kita, memperhatikan kita, memberi kebutuhan kita. Bahkan kalau kita mau hening sejenak, menghitung kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, menghitung kebaikan dan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini kita ditolong menghadapi berbagai pergumulan yang tidak mudah. Di tahun ini kita menghadapi pandemi yang begitu menyulitkan dengan apa? Dengan pertolongan dari Tuhan saja. Maka biarlah 3 poin ini mengingatkan setiap kita untuk senantiasa melengkapi satu dengan yang lain. Saling mengisi, menjadi penolong yang sepadan di tengah keluarga maupun bagi sesama. Poin yang kedua, kita diingatkan untuk andalkanlah Tuhan. Di tengah konflik yang terjadi, di tengah perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan satu dengan yang lain, mari libatkan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa Kristuslah sang penolong hidup kita, yang senantiasa hadir detik demi detik hidup kita. Dia bersedia menolong, memampukan kita menjalani seluruh kehidupan yang Dia percayakan. Kiranya firman yang boleh dibagikan, boleh menolong kita untuk semakin mengerti apa yang Tuhan mau, terlebih untuk boleh melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan menaikkan pokok doa, lalu kita akan bersama menutupnya di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan di tengah keluarga maupun juga bagi sesama kami, sahabat, kerabat, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan mengingat untuk setiap oma dan opa, opung, eyang yang sedang berada di rumah dan belum memungkinkan untuk berkumpul bersama di gereja karena satu dan lain hal, karena pandemi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan untuk setiap oma opa boleh tetap menanti jawaban Tuhan, menanti waktu Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah pelayanan yang dilakukan secara online tidak mengurangi sukacita dan berkat Tuhan, sehingga oma opa terus rindu belajar firman Tuhan, terus rindu bersekutu satu dengan yang lain. Kami pun mau berdoa untuk kesehatan setiap anggota dari Komisi Usia Lanjut. Kiranya Engkau yang mengaruniakan kesehatan kekuatan, terlebih Engkau sendiri yang memulihkan di tengah kondisi rekan-rekan yang sedang dalam kondisi lemah fisik. Tuhan sendiri yang juga memulihkan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Bahkan Tuhan sendiri yang menjamah, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga semuanya membawa kebaikan bagi rekan-rekan yang sedang sakit. Kami pun berdoa mengingat anggota keluarga kami yang dekat maupun yang berada jauh dari kami. Kiranya Tuhan juga menjaga dan menyertai mereka. Kami mungkin terpisah secara jarak, tapi biarlah hati kami berada di dalam Tuhan saja. Biarlah kami mau terus menjaga kerukunan. Biarlah kami mau terus mendukung di tengah jarak yang terpisah. Melalui doa yang terus kami naikkan hari demi hari. Kami pun mengingat untuk GKI Jati Asih dalam setiap program yang masih harus dilangsungkan di tengah pelayanan online. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong pendeta, majelis jemaat, dan juga setiap aktivis, bahkan komisi lanjut usia dalam pelayanan yang mereka lakukan, sehingga boleh membawa dampak yang baik, menolong setiap oma opa bertumbuh di dalam Tuhan. Secara khusus kami pun berdoa mengingat bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih harus kami perjuangkan. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, memberkati setiap upaya percepatan vaksinasi di berbagai titik. Tuhan sendiri yang memakai, sehingga kondisi bangsa dan negara kami boleh berangsur pulih hari demi hari. Inilah Tuhan doa syafaat kami, doa syukur kami. Mungkin ada doa-doa yang belum sempat kami naikkan, tetapi kami meyakini Tuhan sendiri yang tahu. Tuhan Allah yang mengetahui jauh sebelum kami mengucapkannya. Inilah Bapa doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mau naikkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, oma, opung, eyang, saudara-saudara terkasih sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita hari ini dilandasi oleh firman Tuhan, diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita hari ini bisa dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop
dan dapat diberikan pada ibadah Komisi Lanjut Usia GKI Jatiasi berikutnya. Atau bisa ditransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening 125 0098 137755 atas nama Agni Arifana Dewi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera walau yang di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera walau yang di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Opa Oma, Opung Eyang, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami hadir kembali di hadirat-Mu dengan membawa persembahan ini. Berkati dan sucikanlah persembahan ini ya Bapa, agar dapat berguna bagi perluasan dan kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga tangan yang mengelola persembahan ini ya Bapa, agar dengan hikmat-Mu mereka dapat mengelola persembahan ini seturut dengan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita sudah berada di akhir ibadah, tetapi mari kita melanjutkan ibadah aksi kita dengan kesediaan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita, di tengah keluarga kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa